Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru dan Ibu Guru yang dirahmati Allah, terima kasih yang luar biasa. Ada Pak Rahmat, Pak Dono, Esi, Bu Risa, dan Bu Cika. Kita sudah gabung bersama Bu Tuti di ruang Zoom untuk bersama-sama belajar bahasa Indonesia. Bagi anak-anak yang sudah masuk di Zoom-nya Bu Tuti bahasa Indonesia, segera memberikan presensinya, menuliskan presensinya. Kita akan mulai pukul 10 lebih. Ya, 5 menit lagi kita akan mulai materi Zoom. Kita hadir. Anak-anak, silakan mempersiapkan dengan alat tulisnya, boleh buku tulis, kemudian Zafran Radita hadir. Adalah materi ujian. Dan ada di anak-anak memiliki buku khusus ya anak ya. Jadi lupa ya mengingatkan kalau sejak awal Zoom yang pertama itu kalian punya buku khusus untuk materi-materi besok. Ada Mas Rosid ya. Makasih Mas Rosid sudah pakai baju batik di SCC. Anak-anak boleh sembari menunggu teman yang lainnya. Boleh menyapa. Ada Pak Jono, ada Pak Manes, ada Bika, ada Bu Esi dan Bu Risa. Boleh. Silakan. Halo Bu Esi. Minta maaf ya anak-anak, ini sedikit mandap karena lampu yang ada di kampus Karangmojo ini namanya lampunya listriknya mati. Semoga acaranya bisa berjalan baik dan lancar. Silakan anak-anak memberikan presensinya. Nama-nama kalian ditulis di chat. Ya, anak-anak sudah masuk ya, di bagian bawah itu nanti ada tulisan itu ya, terus nanti kamu tuliskan nama dan kelasnya. Mas Gozi, terima kasih Mas Gozi sudah gabung. Mas Farouk, Mas Alan. Minta maaf itu agak tidak bisa membaca dengan baik, tulisannya terlalu kecil ya. Mbak Faza. Terima kasih Mbak Faza. Pastikan data net kalian bagus biar nanti tidak terputus. Mas Tegar, terima kasih. Terima kasih. 3 menit lagi ya kita buka materi bahasa Indonesia. Mas Fadil. Zahra. Oh ya, mengingatkan anak-anak setiap hari Selasa kita ada offline ya, mata pelajaran. Jadi, apapun agenda kalian, kalau kalian sehat, tetap tidak berubah ya. 1 dan 2 tetap seperti kemarin. Shift 1 pukul 8 sampai pukul 9. Kemudian shift 2 pukul 10 sampai 11. Dan mohon tolong dijemputnya bisa tepat waktu. Tidak menggunakan layanan Gojek dulu ya, atau Grab. Jadi yang mengantar dan menjemput itu orang tua atau saudara atau siapa yang penting bisa dipercaya dan tidak mampir-mampir kemana-mana. Tetap begitu sekolah langsung pulang. Apalagi ya Pak yang sudah masuk? Iya, Mas Zafran dua-duanya, Mas Zafran Radita, Mas Zafran. Terima kasih yang sudah gabung.
siapkan alat tulis kalian, buku, kemudian pensil atau ballpoint, kemudian disimak baik-baik paparan Bu Tuti ya, karena ini materi untuk insya Allah untuk ujian kalian besok. Sementara ini belum ada bukunya, jadi ketelitian dan keseriusan kalian, ketekunan kalian sangat dibutuhkan. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah masuk langsung atau sebagai ganti presensi. Kalau Zafran tulis lengkap ya, Mas Zafran Raditya, Mas Zafran Ma'ali, anak Zafrannya Debbie. Mbak Sabita, terima kasih Mbak Sabita. Mas Reza, terima kasih Mas Reza. Mbak Aurel. Oke, anak-anak kita mulai ya. Semuanya duduk manis, dinyamankan duduknya, kemudian fokus di media Zoom kalian. Baik, kita buka dengan salam dan kemudian nanti berdoa bersama-sama. Mari anak kita sambut salam Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Tuti banggakan, dirahmati Allah, yang dicintai Allah, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah, kita buka dulu dengan membaca doa seperti kalau kita belajar di sekolah ya. Bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Baik, siapkan alat tulis kalian. Bu Tuti mengawali. Jadi materi ini tentang teks paragraf. Anak-anak sudah paham ya apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Paragraf bisa berisi lebih dari 2 kalimat. Bahkan ada paragraf yang 1 kalimat, tapi jarang. Anak-anak, ini materi ini tentang jenis teks. Diulangi lagi, materi tentang jenis teks. Ya, di anak-anak ya, jenis teks. Ada berapa jenis teks? Yang tahu? Ya, 1. Teks teks deskripsi. Yang kedua, teks eksposisi. Diulangi lagi, jenis teks. Yang pertama, teks deskripsi. Yang kedua, teks eksposisi. Yang ketiga, teks narasi. Dan yang keempat, teks persuasi. Terakhir, yang kelima, teks argumentasi. Ya, pelan-pelan sambil ditulis ya, nanti penjelasannya menyusul. Jenis teks ada 5. 1. Teks deskripsi. 2. Teks eksposisi. 3. Teks narasi. 4. Teks persuasi. Yang terakhir,
teks argumentasi. Pertanyaan kalian, terus ini apa Bu Tuti? Baik, penjelasan yang pertama. Teks deskripsi. Anak-anak, deskripsi. Deskripsi itu berarti, artinya sendiri. Deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan, menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi misalnya, ya, diulangi lagi, teks deskripsi artinya suatu teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Ada contohnya di PowerPoint-nya Bu Tuti? Semoga bisa ditampilkan ya. Kalau belum, Bu Tuti akan bacakan. Ini contoh teks deskripsi. Saya akan bacakan pelan-pelan. Bangunan SDIT Ar-Raihan, bangunan SDIT Ar-Raihan adalah bangunan yang berdiri kokoh, terletak di Desa Prilenggo, Kampus 1. Di depannya terdapat lapangan bola yang cukup luas. Kampus 2 berada pada wilayah lain, Dusun Karangmojo. Bangunan dibuat berlantai 1. Tujuannya agar lebih aman dan jadi sudah ada di dalam PowerPoint ya, anak-anak bisa dibaca, itu adalah teks deskripsi. Ada lagi contoh yang lainnya, misalnya deskripsi tentang seseorang, misalnya Fulana. Fulana kelas 6, tingginya 150. Rambutnya keriting, kulitnya berwarna sawo matang, memiliki kaki yang panjang, misalnya seperti itu. Jadi menggambarkan sesuatu. Dan saat kalian membaca ada teks deskripsi itu, kalian tuh merasa bisa menggambarkan itu. Oh, si Fulana rambutnya keriting. Maaf, kalau Fulan itu perempuan ya pakai jilbab nggak kelihatan rambutnya. Fulan, si Fulan laki-laki ya, rambutnya keriting, kakinya panjang. Kalian bisa membayangkan kan tentunya, oh iya, berarti deskripsi itu suatu kalimat atau dalam kumpulan kalimat yang menggambarkan seseorang atau suatu barang. Contoh lagi misalnya, mobil, kan, traktor aja ya. Traktor, pengambil tanah. Warnanya hijau. Roda depannya besar. Roda belakang lebih kecil. Kan membayangkan, oh berarti deskripsinya, berarti traktornya seperti itu. Jadi benar-benar bisa membayangkan dalam bentuk tulisan, tapi orang bisa membayangkan. Itu deskripsi. Paham ya anak ya? Bisa juga pohon. Pohon kelapa, buahnya berwarna hijau, daunnya sirip, bersirip. Kemudian tingginya hampir 300 meter. Nah, kan ada satu bayangan. Oke, itu contoh deskripsi. Yang berikutnya adalah teks eksposisi. Teks eksposisi ini, anak-anak, perhatikan baik-baik. Teks eksposisi ini, dalam contoh ya, dalam apa yang ada di Zoom kalian itu ya, keterangannya adalah paragraf yang menjelaskan suatu gagasan disertai contoh-contoh agar pembaca memahami gagasan yang dikemukakan. Contoh saja langsung ya kalimatnya. Cangkul salah satu alat pertanian tradisional. Masih banyak dipakai petani di desa-desa. Memakai cangkul menggunakan tenaga. Maaf, diulang lagi ya. Memakai cangkul menggunakan
tenaga manusia. Cangkul dijual di pasar-pasar. Jadi eksposisi itu menjelaskan dengan sangat jelas. Agak berbeda dengan deskripsi ya sayang ya, yang soli-solihan ya. Jadi kalau deskripsi itu benar-benar sampai detail, sampai aku membayangkan. Tapi kalau eksposisi itu informasi saja mengenai cangkul. Jadi cangkul secara umum, cangkul ini dienggo petani di desa untuk alat pertanian, ada dijual di pasar. Tapi kalau deskripsi itu khusus, detail sekali. Gitu ya anak-anak ya. Jadi eksposisi memberikan informasi, memberikan satu wawasan secara umum, tidak terperinci. Kemudian narasi. Narasi ini mudah sekali. Ini teks yang paling mudah. Teks yang paling mudah. Terlihat sangat berbeda dari teks yang lainnya. Ya. Teks narasi itu yang paling mudah. Contoh, ya. Narasi tentang pola kegiatan kalian di pagi hari. Jadi ada urutan kronologisnya. Misalnya, anak-anak kelas 6 mengikuti kegiatan outbound Sabtu yang lalu, berangkat dari lapangan SDIT. Setelah 30 menit perjalanan sampai pada tempat yang dituju. Anak-anak menyiapkan peralatan outbound, didampingi Pak Restu dan Pak Rahmat. Bagi murid putra, murid putri bersama Bu Nisa dan Bu Dika. Outbound berakhir dengan sholat zuhur berjamaah. Jadi urutannya jelas sekali. Dari mulai awal berangkat, di tengah ada kegiatan apa, kemudian di akhir dengan apa. Itu narasi. Bisa dibalik, misalnya malam hari sebelum tidur saya berdoa. Tapi sebelumnya tadi saya sempat makan malam. Nah, sebelum makan malam ada gemaji, ada menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian mandi saya sore sebelum maghrib, bisa dibalik seperti itu. Jadi narasi itu urutannya jelas. Bisa di akhir kemudian menuju ke awal atau awal menuju ke akhir, bebas. Yang penting ada kejadian-kejadian yang nyata di sana. Kejadian nyata. Putri tidak mau ya bercerita tentang kecelakaan yang ngeri. Ini aja cerita yang baik-baik aja. Mbak Zahra memiliki kebun bunga yang luas. Setiap pagi disirami. Sore pun juga disirami. Kalau layu, tanamannya diberi pupuk. Itu termasuk narasi. Jadi sebuah cerita yang memiliki urutan yang jelas. Berikutnya yang keempat. Teks persuasi. Nah, persuasi ini anak-anak, kalian di materi SBDP pernah diminta oleh Bu Esi ya untuk membuat poster atau iklan atau reklame. Nah, kalimat yang ada pada poster atau reklame atau iklan itu termasuk dalam teks persuasi karena mengajak kepada kebaikan, ajakan. Jadi persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan bagi pembacanya. Setelah membaca, pembaca akan mengikuti dan akan melakukan sesuai dengan isi paragraf tersebut. Contoh ya, pada masa pandemi, kita harus banyak menjaga pola hidup sehat. Makanan yang memiliki unsur vitamin dan zat-zat yang diperlukan tubuh. Olahraga yang teratur. Dengan berolahraga, badan akan semakin sehat dan bugar. Perbanyak doa, ibadah yang sungguh-sungguh. Karena maksudnya ibadahnya karena Allah SWT. Jadi persuasif atau persuasi itu suatu ajakan. Mengkampanyekan sesuatu, misalnya cuci tangan. Cuci tangan mencegah dari salah satu cara mencegah dari penyakit COVID-19. Ada lagi misalnya, sebelum belajar diusahakan baca doa. Lebih bagus lagi dengan membaca tilawah atau diikuti dengan sholat 2 rakaat bagi yang tidak berhalangan untuk sholat. Jadi
Persuasif itu suatu ajakan yang tujuannya agar pembaca itu mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis tadi. Itu persuasi atau persuasi. Ini banyak terdapat di poster, kemudian di reklame atau iklan, atau bahkan juga tulisan-tulisan penting yang lainnya ya, untuk mengajak kita pada hal yang baik, hal yang benar. Berikutnya terakhir adalah teks argumentasi. Berargumen. Kadang-kadang anak-anak kalau berdebat itu menggunakan argumenmu mana? Pendapatmu mana? Nah, argumentasi ini adalah pendapat dari penulis. Bisa benar, bisa juga belum benar. Artinya ini pendapat sepihak dari penulis. Ya. Karena masing-masing itu kan punya pendapat masing-masing. Jadi argumentasi Bu Tuti beda dengan Pak Rahmat, beda dengan Pak Jono. Jadi argumentasinya beda-beda. Ya. Nah, ini namanya teks argumentasi. Contoh, tilawah Al-Quran setelah sholat subuh menambah kecerdasan hati dan otak. Suasana pagi yang sejuk dan tenang akan membawa kita pada suasana batin yang tenang. Saat itulah kita bisa lebih tenang, hati dan otak mudah menerima petunjuk. Itu argumentasi Bu Tuti. Mungkin Pak Jono tilawahnya setelah maghrib, karena Pak Jono setelah sholat subuh hanya sedikit membaca amak surat, kemudian lanjut ke sawah, ya, membantu orang tuanya untuk menanam atau memupuk atau apa saja di sawah, di tanaman bawang merahnya. Atau Pak Ahmad, tilawahnya setelah duha. Jadi argumentasi itu pendapat penulis. Bisa benar, kemungkinan juga bisa dibantah dengan pendapat yang lain. Misalnya Bu Tuti ingin badannya lebih besar lagi. Bu Tuti makan yang banyak agar badannya gemuk. Tapi ada pendapat lagi yang lainnya. Makan tidak perlu banyak. Asal 5 komposisi gizinya terpenuhi, kemudian olahraga nanti akan mendapatkan badan yang bagus. Beda-beda. Itu argumentasi. Ya. Anak-anak dari sini semoga cukup jelas ya. Oke, diulangi lagi. Jenis teks. Teks deskripsi. Teks deskripsi itu menggambarkan. Contoh misalnya, Bu Tuti bawa kacamata. Kacamata Bu Tuti berwarna ungu, memiliki 2 lensa. Ya, dipakainya, diletakkan di telinga. Itu ya, deskripsi. Eksposisi. Eksposisi itu menyampaikan informasi, ini pasti benar, tapi umum sifatnya. Contoh misalnya, anak-anak agar bisa menyelesaikan soal dengan baik, maka menggunakan pulpena dan buku dinas. Dibaca berulang-ulang, kemudian ditulis kesimpulannya. Nah, ini bagian dari eksposisi. Memberikan informasi. Di pulpena itu di jilid 6A terdapat materi ini, kemudian PPKN yang ini, itu namanya persuasi. Jadi menggambarkan keadaan pulpena. Ya. Kemudian yang narasi, ini paling mudah. Narasi itu cerita yang memiliki alur, memiliki urutan yang jelas. Mau alurnya mundur atau alurnya maju, itu bisa. Bu, tapi narasi ini sama nggak dengan yang sastra? Nah, pertanyaan bagus. Kalau narasi dalam sastra, itu biasanya imajinasi penulis. Ulangi lagi. Kalau jenis teks di sini, yang narasi ini, itu cerita yang sesungguhnya. Kejadian yang sesungguhnya. Ya. Tapi kalau yang sastra, itu biasanya dari khayalan atau imajinasi penulis. Misalnya, Harry Potter, ya Harry Potter dari kecil sampai besar seperti apa, yang terjadi apa, itu berarti sastra. Gitu.
Itu yang narasi. Kemudian teks persuasi. Teks persuasi itu mengajak kita, mengkampanyekan. Dan ini insya Allah pasti benar. Orang tidak akan menolak. Ya. Agar kalian bisa sehat, pastikan makan yang bergizi. Hindari zat-zat yang tidak berguna. Misalnya apa? Yang pengawet, ada pewarnanya, yang halal. Nah, kalau ada tulisan apa ya, Butik lupa jadinya, kalau mungkin Pak Rahmat tahu ya, kode-kode yang minyak babi dan sebagainya itu harus hati-hati juga. Nah, ini persuasi. Itu jelas, itu nggak mungkin kamu menolaknya. Itu persuasi. Teks persuasi. Agar lingkungan hidup kita itu sehat, maka misalnya membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah. Nah, itu persuasi. Jelas itu, pasti benar. Terakhir, teks argumentasi. Ini tergantung pendapat masing-masing. Anak-anak harus sekarang memilih bacaan yang bagus. Kalau maaf ya, kalau misalnya penulisnya itu Pak Faris, ya ini pasti guru kita, orangnya muslim, mukmin. Insya Allah bukunya bagus, tulisannya bagus. Tapi kemudian yang terjadi, kamu baca buku, kemudian yang menulis itu maaf, bukan seiman dengan kita, apalagi dia memiliki latar belakang yang tidak bagus. Nah, itu perlu hati-hati. Jangan sampai kamu ikut pendapat dia. Dan tingkat tinggi ya ilmunya ya. Jadi anak-anak sekarang pandai memilih dan memilah bacaan. Kan ada literasi ya anak-anak ya. Nah, literasi itu kalian sekarang mulai belajar memilih, mencari bacaan yang memang benar-benar bisa membawa kamu pada kebaikan. Bu, tapi itu penemu-penemu itu yang nulis bukan seiman. Ya udah, kita abaikan dulu. Tapi yang penting bacaannya benar-benar dia bagus, membawa pengetahuan yang bagus. Jangan sampai mengajak kepada yang tidak benar, ya. Apalagi menyimpang dari ajaran kita. Oke anak-anak ya, teks 5 ini jelas ya. Nah, sekarang kita keluar dari jenis teks, kita masuk ke materi yang lain. Bisa dihapus ya anak-anak ya, ini ya, dihapus ya. Teks yang lainnya. Ya anak-anak, ini mudah sekali. Ada yang namanya teks atau petunjuk. Kita menggunakan langsung kata ya, langsung tidak menggunakan teks, tapi langsung saja dari ini materi berikutnya. Petunjuk penggunaan obat. Petunjuk penggunaan obat. Kalian kalau pergi ke apotek, Mbak, saya pengen vitamin yang cocok untuk saya. Usia saya 11 tahun. Apa ya Mbak vitaminnya yang saya bisa nggak cepat lelah, bisa kalau mikir itu bisa celing gitu ya. Nanti Mbaknya yang di apotek bilang, oh ini Dek, minumnya 1 kali sehari sebelum makan. Nah, itu namanya petunjuk penggunaan obat. Yang kedua, petunjuk penggunaan produk. Petunjuk penggunaan produk. Ada produk. Apa itu produk? Barang. Nah, ini bahasa ilmiahnya. Produk. Bahasa biasanya barang. Anak-anak dulu sebelum pandemi anak-anak pegang HP mesti nggak boleh ya. Atau pegang laptop juga pasti nggak boleh ya. Tapi sekarang malah orang tua dulu meminta anak-anak pegang HP gitu ya, pegang laptop yang benar. Gitu ya. Nah, penggunaan produk. Kalau anak putri, Bu, di rumah daripada saya gabut, daripada saya nggak ada kegiatan, saya pengen pakai blender membuat jus campur sayur dan buah. Sayurnya sawi, dicampur dengan pir, dicampur dengan nanas, ya, kasih lemon, misalnya itu menggunakan barang blender. Atau yang putra,
saya masak menggunakan Bu, saya takut kalau pakai minyak goreng. Saya pakai yang oven, yang langsung tanpa pakai minyak. Bagaimana caranya? Harus sesuai dengan aturan penggunaannya. Bu, aku sekarang sama Ibu diminta untuk nyetrika sendiri karena aku di rumah. Berarti harus tahu cara menyetrikannya. Urutannya harus tahu. Berarti diambil dulu bajunya, kemudian disiapkan mejanya, alasnya, kemudian baru ditancapkan kabelnya. Jadi jangan sampai kabel nancap, bajunya belum ada, berarti penggunaan produknya salah. Atau bantu nyuci, aku nggak bisa kalau nyuci pakai manual, aku bisa pakai mesin cuci. Nah, nanti harus tahu juga mana posisi ketika berputar, arahnya, airnya jangan sampai ngasih air, kemudian posisi tombol yang tengah itu malah keluar. Jadi airnya mau diisi malah keluar terus. Kok nggak ada airnya gitu ya. Jadi petunjuk penggunaan produknya harus jelas. Atau misalnya mixer, pengen bikin kue. Kalau pakai kocokan biasa capek Bu, pakai mixer. Juga harus hati-hati, jangan sampai menggunakannya keliru. Speednya pakai, speed ya Pak namanya ya. Kakinya tuh ngocok tepung, speednya tinggi, wah tepungnya malah kemana-mana. Yang paling tinggi itu yang mentega sama atau gula pasir dan telur, itu yang tinggi. Tapi kalau tepung pelan aja, jangan tepungnya malah tinggi, malah muncrat-muncrat, nah jadi kabeh. Gitu ya. Ini yang petunjuk penggunaan produk. Kemudian yang C, petunjuk membuat sesuatu. Membuat sesuatu. Nah, apa itu? Bu, aku pengen membuat cimol, cireng, apalagi sekarang tuh yang sempol. Nah, ini namanya membuat sesuatu. Bu, aku sih sukanya pisang goreng atau bikin bakwan. Nah, itu membuat sesuatu. Atau bikin telur asin dari nggak usah telur bebek misalnya, telur ayam. Atau buat nasi goreng dibungkus telur, namanya membaca sesuatu. Puasa-puasa ngomongin makanan Bu Tuti. Ya, bagi yang puasa Bu hari ini, Bu Tuti doakan semoga puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga berkah menambah keimanan kita dan doakan dapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tetap puasa ya. Meskipun Bu Tuti tidak mensiarkan, tapi tetap ada target ya, kalian ada kelas 6 loh ya, udah besar, jadi tetap ada puasa, ada sholat, mutabaah dari Pak Rahmat. Jadi ingat, kemarin mutabaahnya diisi ya sayang ya, sejujurnya, Bu tapi aku belum bisa sholat malam, diusahakan, diupayakan, karena harus dipaksa, ya anak-anak ya, mutabaahnya diisi ya sayang ya, kemudian tilawah, hafalannya terus gitu. Sholatnya ditambah, rawatib, ya anak-anak ya. Kadang-kadang kita itu gurunya paling akhir. Sholatnya anak adzan, baru sholat. Anak-anak diusahakan ya kita mengikuti sunnah Rasulullah ya. Jadi diusahakan awal waktu. Begitu adzan, ambil air wudhu, terus sholatnya rawatib. Ya, kalau subuh ya 2 rakaat sebelum. Oke. Ini untuk petunjuk penggunaan obat, penggunaan produk, membuat sesuatu. Butik yakin ini mudah sekali. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang materi terakhir anak-anak tentang sebuah teks. Ini khusus ya. Bisa dibantu Pak. Itu ada di PPT-nya Pak Rahmat. Tentang contoh pembuatan teks laporan. Jadi ada sebuah laporan, kalian nanti diminta untuk, ya terima kasih Pak, itu bentuk teks laporan. Minta maaf ya anak kalau tidak jelas ya, minta maaf sekalian, itu bukti foto, kemudian tak upload di itu. Jelas ya? Oh enggak jelas. Kalau enggak bukti bacakan aja, tetap bukti ya Pak ya. Jadi ini laporannya tentang laporan pengamatan. Objek pengamatan, lomba kebersihan kelas. Tempat SD Negeri Insan Mulia. Waktu Senin
16 Januari 2012. Hasil pengamatan. Nah, anak-anak kalau kamu tidak bisa melihat dengan bagus, minta maaf, bukan soal kalian, tapi Mas Bu Tuti yang kemarin tidak menulis ya, tapi banyak menunjukkan. Jadi hasil pengamatan enggak. Ini anak-anak perhatikan ya, ini belum tentu benar yang Budi bacakan di hasil pengamatan. Di hari Senin 16 Januari 2.01 SD Negeri Insan Mulia dan sebagainya. Itu penulisannya salah. Jadi anak-anak, kalau menulis laporan tetap harus sesuai dengan kaidah yang benar atau EYD, ejaan yang dibenarkan, disempurnakan. EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi anak-anak tolong perhatikan, ada kata di hari Senin. Di hari Senin. Ini anak-anak ya, ada kata di hari Senin. Anak-anak, bisa dipindah di sini, Pak Rahmat. Tulisannya itu di hari Senin. Di hari Senin itu salah. D-nya dicoret, diganti dengan pada. Hanya tetap kecil. Perhatikan anak-anak, nama hari S-nya besar. Senin. Ini termasuk kalimat efektif. Kemarin Budi memberikan soal kalimat efektif. Ini termasuk kalimat efektif. Pada hari Senin. Jadi anak-anak kalau ada waktu, itu pasti pada. Contoh ya, untuk mengingat kalian menggunakan kata pada, Budi akan berikan satu lagi nanti biar kalian ingat terus. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Baik. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pada hari. Berarti kalau ada kata hari, memakai kata pada. Pada. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Baru di muka. 4 itu ya. Itu anak-anak ya. Berikutnya, ada kata 16 Jan 2.0. Itu tidak boleh. Jadi anak-anak kalau menulis tanggal itu ya harus lengkap. 16 Januari 2020 harus lengkap. 16 J-nya besar 2020. Karena ini laporan. Teks laporan, tulisan resmi. Nah, kalau di WA lain ya, kalau Budi pas memberikan informasi di WA boleh disingkat karena itu bahasa tidak resmi. Tapi kalau berupa bahasa resmi, laporan resmi ya harus kata-katanya baku, kata baku dan kalimatnya efektif. Kata baku, ulangi lagi, kalau menulis teks yang resmi seperti laporan itu harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Anak-anak ya, diingat ya. Caranya bagaimana? Ya kalian rajin membaca, rajin melihat kamus, atau bisa juga sekarang lagi musimnya Google, bisa juga dibuka kata baku. Ya, kalimat efektif. Anak-anak itu sudah sering mengulang-ulang ini. Materi bahasa Indonesia tidak berhenti di kelas 5 atau di SD, tapi akan digunakan selama hidup kamu. Kamu SMP pakai bahasa Indonesia, SMA masih memakai bahasa Indonesia, kuliah, bekerja juga demikian. Boleh nek bakul apa ya bahasa Indonesia, pakai. Pengusaha, pedagang menggunakan juga, bagaimana dia memberikan sambutan ke pelanggannya dengan kalimat yang baik, gitu kan ya. Jadi bahasa Indonesia itu ilmu yang tidak pernah mati. Terus dan terus akan kamu terima seperti matematika dan IPA serta ilmu yang lainnya. Ya. Jadi ini ya untuk teks laporan. Kemudian ada juga kata mengadakan. Jadi kita ulang lagi pada hari Senin 16 Januari 2020 SD. Nah
SD di situ tertulisnya hurufnya kecil, harusnya hurufnya besar. SD. SD Negeri Insan Mulia mengadakan lomba kebersihan kelas. Kemudian ada kata mengikuti lomba oleh semua kelas. Mengikuti lomba oleh semua kelas. Anak-anak perhatikan imbuhan atau awalan itu disusulkan dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya kan lomba, mengikuti lomba oleh semua kelas. Yang benar bukan mengikuti lomba, tapi lomba diikuti semua kelas. Tidak usah menggunakan kata oleh. Itu tidak efektif. Atau bukan kalimat efektif. Jadi dicoret yang oleh. Kita ganti. Lomba diikuti semua kelas. Ini salah. Yang benar yang di bawah. Efektif. Ya anak-anak. Bisa dipahami? Untuk materi ini nanti Bu Tuti akan mengulang lagi, insya Allah Zoom yang akan mendatang, Bu Tuti akan mengulang lagi kalimat efektif ya kan. Ternyata kalimat efektif itu memang sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menantang, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menantang yang ada di dalam bahasa Indonesia. Seperti kalian menghafal perkalian. Kalau perkalian dihafal, pembagian tinggal ces gitu ya. Kalimat efektif, kata baku dikuasai, maka untuk membuat tulisan yang lainnya sudah tidak sulit lagi. Mudah, gitu ya anak-anak ya. Insya Allah Zoom pekan depan Budi akan lebih fokus ke kalimat efektif dan kata baku serta penulisan kalimat yang baik ya. Oke anak-anak, sebelum masuk ke soal, Budi akan ulang dari awal lagi ya materinya. Oke, sebelum nanti ada soal, nanti soalnya anak-anak, soalnya nanti nggak usah ditulis soalnya, cukup kalian dengarkan saja. Atau bisa melihat nanti di paparan itu ya. Terus nanti jawabannya WA Bu Tuti. Jawabannya singkat sekali. Kamu tinggal satu kata aja, gampang banget. Sekarang Bu Tuti ulang lagi tentang jenis-jenis teks biar kalian hafal. Ya. Waduh, dihafal lagi Bu Tuti ya. Minimal kalian tahu apa. Yang pertama, jenis teks yaitu teks deskripsi. Teks maksudnya, teks deskripsi. Teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu dengan nyata. Jadi ketika kamu membaca itu kamu langsung padahal kamu nggak melihat tapi sudah bisa membayangkan. Contoh, pohon kelapa itu tinggi, buahnya hijau, ada juga yang kuning. Kemudian ada luas-luasnya di batang. Daunnya menyirip. Kamu bayangkan, pohon kelapa ini menuai. Ya. Terus, apalagi misalnya HP, handphone model sekarang berbentuk kotak. Warnanya ada yang hitam, putih, silver. Tampilan depannya sesuai dengan masing-masing orang memiliki tampilan yang beda-beda. Kan udah bayangkan, HP itu kayak gitu ya. Itu namanya deskripsi. Jadi mendeskripsikan sesuatu. Berikutnya eksposisi. Teks eksposisi. Eksposisi itu adalah teks yang menerangkan sesuatu tapi berwujud umum untuk menambah wawasan kita. Contoh, kalau di dalam Bu Tuti ini di PowerPoint-nya ya, itu tentang cangkul. Oh, deskripsi. Ya, bilang lagi ya, deskripsi. Deskripsi itu adalah paragraf atau teks atau tulisan yang menceritakan, memaparkan, menjelaskan suatu objek, suatu barang
atau apa saja secara nyata. Misalnya, mohon maaf ya, ambil contoh Pak Faris ya. Pak Faris badannya tidak besar, tidak kurus, berkacamata, tingginya kurang lebih 160 cm. Pak Faris ke sekolah menggunakan motor, misalnya Matic Beat hitam. Tasnya bertuliskan, tas rangselnya Ar-Rayhan. Itu misalnya, jadi menggambar, oh Pak Faris itu yang itu dong. Ya, yang berkacamata, yang badannya tidak besar, tidak kecil, cukup tinggi. Itu deskripsi. Kalau misalnya kacamata Bu Tuti, kacamata berwarna ungu, memiliki 2 lensa. Ya, dipakainya di telinga, di menggambarkan. Atau contoh yang di sini, yang di itu tentang SDIT Ar-Rayhan, bangunan yang kokoh di Desa Tirenggo, kampus 1 depannya ada lapangan bola, kampus 2-nya ada di desa yang lain, di dusun yang lain, kemudian semua bangunan berlantai 1. Oh ya, itu deskripsi. Berikutnya eksposisi. Eksposisi itu menggambarkan secara umum, gunanya untuk mendapatkan informasi. Kalau di sini tentang sampul. Sampul itu digunakan sebagai alat pertanian, dibelinya di pasar, dipakai oleh bapak petani di desa-desa. Jadi secara umum, kalau eksposisi itu secara umum. Ya. Anak-anak SDIT Ar-Rayhan sekolah, kalau kelas 1 sampai kelas 1, 2, dan 3 berada di Sumber Bagian. Kelas 4, 5, 6 berada di Karangmojo. Itu eksposisi. Jadi memberikan informasi. Anak-anak kelas 5 dan kelas 6 yang putri mendapatkan imunisasi. Nah, itu eksposisi. Jadi memberikan informasi. Eksposisi. Kemudian yang narasi. Kalau narasi itu lebih mudah, lebih apa ya, dibanding dari 5 itu yang narasi itu sangat jelas sekali. Jadi ada urutan ceritanya. Misalnya di cerita ini anak-anak kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Aduh, Bu, jadi kepengen masuk sekolah ya. Anak berdoa ya. Semoga tahun 2021 awal kita bisa masuk. Kemudian kita bisa mengadakan kegiatan mabit, bisa outbound, ya sayang ya, berdoa ya, solid dan solihah ya, didoakan semoga wabah ini bisa segera berakhir. Jadi narasi itu contohnya ada di paparan itu ya, tentang apa namanya, satu cerita, kronologis cerita yang urut, ya, yang alurnya itu sangat jelas. 8 menit. Berikutnya, ya, narasi sudah, oke. Kemudian persuasi. Persuasi, nah ini anak-anak, ini juga mudah. Kalau kalian melihat, membaca paragraf yang isinya tuh mengajak kebaikan, dan insya Allah ini pasti baik atau pasti benar kalau persuasi itu. Ya, contoh gini. Anak-anak kelas 6 karena akan menghadapi ujian, maka kalian diminta untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Selain belajar, juga berdoa. Itu pasti benar. Itu persuasi. Karena bukan pendapatnya Bu Tuti. Semua mengakui benar. Ya tidak? Ya kan? Ulangi lagi. Anak kelas 6 diminta untuk belajar dengan sungguh-sungguh, sekaligus berdoa yang sungguh-sungguh pula. Ini persuasi, karena anggapan ini semua membenarkan. Bu Tuti ini, aku kan pengennya santai. Ya, ada saatnya kita serius dalam belajar, ada saatnya kita refreshing. Tapi waktu refreshing dan waktu seriusnya, ya harus diperhitungkan. Ya, misalnya, kalau kamu sudah main game 15 menit, kemudian
sudah nonton TV 10 menit, kan udah cukup ya. Oke, berarti kamu harus segera untuk belajar kembali. Bu Tuti belajar terus. Nah, memang Bu Tuti pun juga demikian. Tetap belajar. Karena apa bahasa Inggrisnya? Belajar seumur hidup. Long life. Nah, jadi nggak ada orang, kecuali maaf ya, kalau kamu memang tidak mau apa-apa, udah diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, itu silakan, itu pilihan kalian. Tapi mau seperti apa kalian? Sudah eranya 4.0, 4.0, 4.0, 4.0. Begitu, alhamdulillah bersyukur ya. Lahirnya belum ada apa-apa, sekarang di usia sekarang mengalami yang 4.0. Keren loh anak-anak itu. Super canggih sekarang. Terus kamu mau diem aja, hanya menikmati game kamu, menyesal kamu, nggak akan bisa terulang lagi. Zaman semakin maju. Biar anak ya. Oke. Persuasi berarti pendapat yang pasti benar dan diakui oleh semuanya bahwa itu benar, gitu ya. Oke, persuasi. Yang terakhir dari jenis teks adalah argumentasi. Kalau argumentasi, pendapat Bu Tuti beda dengan pendapat yang lainnya. Akan senantiasa berbeda. Itu argumentasi. Beda dengan Pak Jono, beda dengan Pak Faiz. Tentang apa? Tilawah misalnya. Kalau Pak Jono sukanya gemaji, kalau Bu Tuti setelah subuh dan lanjut duha. 1 juz selesai. Ada yang nanti pol mentoknya di maghrib 1 juz. Ya. Itu masing-masing punya pendapat. Oke, itu yang jenis teks. Berikutnya, penggunaan obat. Teks petunjuk penggunaan obat. Teks petunjuk penggunaan produk. Teks membuat sesuatu. Gampang banget. Mudah sekali ya. Obat, berarti tentang obat. Pemakaian obat tua, obat yang diminum. Produk, ya apa produknya? Mesin cuci, atau blender, atau microwave, dan sebagainya. Kemudian membuat sesuatu. Membuat telur asin, membuat nasi goreng, membuat kue, sempal, cilok, apa nih? Apalagi itu. Ya macam-macam lah kue-kue sekarang itu yang aneh-aneh. Sushi, ya. Ada sushi. Pernah makan sushi? Aduh, maaf ya. Iya, itu hanya cerita aja. Jadi sushi ini deskripsi. Sushi itu terbuat dari nasi digulung pakai tepung, pakai rumput laut, di tengahnya dikasih ikan, hanya ikan salmon. Kadang ada apa itu? Ada kayak jamur-jamurnya. Tergantung, ada yang tidak suka, tapi kalau Bu Tuti disuka-sukakan biar sehat. Kemudian yang terakhir adalah laporan pengamatan tadi yang tentang kalimat efektif dan kata baku. Nanti akan dipertajam lagi di pekan depan insya Allah ya, kalimat efektif dan kata baku. Berikutnya, terakhir anak-anak siapkan bukunya dan alat tulisnya. Ini ada soal dari Bu Tuti. Perhatikan baik-baik, tidak usah menulis soal, cukup kalian baca dulu. Ambil dibacakan Bu Tuti. Sampai dibacakan Bu Tuti. Sebutkan jenis teks pada bacaan berikut ini. Nanti kamu sebutkan ini teks yang apa. Gampang banget ini. Gampang banget ya. Pagi hari, setelah sholat subuh dan tilawah, membersihkan halaman rumah. Mandi, sholat duha, dan sarapan pagi. Itulah kegiatan rutinku pada pagi hari. Ulangi lagi ya, anak-anak ya. Diulangi lagi, nanti jawabannya langsung ditulis di WA, dikirim ke Bu Tuti. Jangan lupa nama, misalnya Mas Fadil kelas 6B, atau Mas Rosid kelas 6A, karena ada 2 Rosid. Ada 6A dan 6. Oh, Rasid dan Rosid. Terima kasih Pak Jono. Oke, ulangi lagi ya soal dari Bu Tuti. Nanti sebutkan ini jenis teks apa. Ini jenis teks apa. Pagi hari, setelah sholat subuh dan tilawah, membersihkan halaman rumah. Mandi, sholat duha, dan sarapan pagi. Itulah kegiatan rutinku pada pagi hari. Oke, dikumpulkan sebelum pukul 20. Sebelum pukul 20 sudah masuk ke WA Bu Tuti. Kalau tidak masuk berarti nilainya hangus. Ya, anak-anak kita latihan disiplin. Disiplin ya anak-anak ya, dan tanggung jawab serta mandiri. Jadi nanti kamu langsung tulis dulu kalau belum ada HP atau HP-nya belum ada di rumah,
tunggu ibu, ayah, bunda, umi, abi. Kita langsung tulis apa teksnya, kirim ke Bu Tuti. Nomor Bu Tuti 081215752833. Insya Allah sudah terkena Bu Tuti. Ya. Oke ya anak-anak, materinya Bu Tuti tentang teks, jenis teks dan macam-macamnya teks ya. Anak-anak ini gampang sekali, hanya butuh latihan membaca, butuh latihan untuk menulis ya. Karena memang kita belum pernah tatap muka, jadi untuk menulis ya itu juga agak ya. Ya nanti insya Allah ada tugas yang kalian untuk bisa menuliskan berbagai macam contoh. Oke, ya. Oke anak-anak, ditulis dulu apa yang disampaikan oleh Bu Tuti, boleh? Sembari nanti boleh di-chat. Ada pertanyaan, nanti akan dibantu oleh Pak Jono untuk membaca pertanyaan kalian lewat chat, boleh? Silakan anak-anak. Insya Allah ini materinya mudah sekali. Tinggal kalian serius membacanya, serius memahaminya. Insya Allah ini mudah sekali. Insya Allah Oktober ini kita selesaikan materi yang non sastra. November kita masuk di sastra. Ya. Jadi harapannya materi-materi ini bisa selesai bulan Januari. Karena bulan pengertian deskripsi. Oke, deskripsi maksudnya biar anak-anak belum selesai catatannya. Ya, deskripsi. Oke anak-anak, Bu Tuti pelan-pelan ya akan mengulangi lagi ya dari awal ya tentang deskripsi. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan satu objek dengan sangat jelas. Ulangi, deskripsi memaparkan, menjelaskan suatu objek dengan sangat jelas. Jadi kita seperti melihat barang itu atau objek itu dengan sebenar-benarnya. Padahal dia hanya membaca. Dengan membaca dia sudah bisa membayangkan, oh ngono kuwi itu deskripsi. Jadi deskripsi itu benar-benar karangannya atau tulisannya itu persis plak bahasa Jawa ini. Persis plak yang gambarke objek itu. Mobil, truk. Truk itu rodanya 4. Di belakang ada bak, depan kemudi. Pastinya ada kemudi. Nah, seperti itu. Kemudian itu deskripsi. Berikutnya eksposisi. Eksposisi itu secara umum. Kalau deskripsi kan tadi khusus ya tentang misalnya truk rodanya 4, warnanya ini. Nah, kalau eksposisi itu informasinya secara umum sekali. Ya. Hanya untuk menambah kita, kali begini. SD ITA Raihan kelas 1 sampai kelas 3 berada di Sumber Batian. Kelas 4 sampai kelas 6 ada di kampus 2. Jadi secara umum, informasi secara umum. Cangkul itu alat tradisional. Terus dipakai oleh petani di desa. Nah, jadi secara umum. Tapi kalau deskripsi cangkul itu ujungnya tajam. Ada kayunya. Nah, itu deskripsi. Menggambarkannya detail banget. Tapi kalau eksposisi itu secara umum saja. Berikutnya narasi. Narasi itu urutan kejadian. Ada kronologisnya. Misalnya hari Ahad
kemarin saya pergi ke Gunung Merapi. Berangkat dari rumah pukul 6 pagi. Sholat duhanya di Masjid Suciati. Setelah sholat duha, mampir makan pagi gudeg Jogja di Jalan Kaliurang. Sampai di pelataran parkir Kaliurang sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Setelah duhur, barulah saya mencoba mendaki gunung. Mungkin nggak ya Bu, narasi ya, bebas saja. Tapi ya kalau yang bagus ya yang sesuai dengan kehidupan kalian ya, tentang apa bercocok tanam. Oh iya ya, lupa Bu Tuti ya mengingatkan anak-anak bercocok tanam masih punya narasinya ya. Hari pertama apa, hari kedua harus tidak lupa Bang. Semoga tidak lupa. Berikutnya persuasi. Persuasi ini ajakan yang pasti benar anak-anak. Contoh ya dalam kalimat yang Bu tuliskan di itu ya di paparan itu. Pada masa pandemi ini, kita harus banyak menjaga pola hidup sehat. Setuju ya anak-anak ya? Hidup sehat. Makanan yang memiliki unsur vitamin dan zat-zat yang diperlukan tubuh. Jadi, maaf ya, kayak ciki, seperti cimol tuh berguna nggak ya? Belum ada kajiannya itu ya. Yang jelas-jelas aja lah. Pepaya, jeruk, tomat, wortel, sawi, gitu ya. Ikan, tempe, tahu, telur, itu jelas. Olahraga yang teratur. Nah, kalau Pak Restu meminta kalian olahraga itu gunanya untuk itu. Pola hidup sehat. Bu Tuti juga setiap hari Rabu senang di sekolah. Agar badan sehat dan bugar. Perbanyak doa. Ini jelas. Orang tidak ada yang mengingkari itu. Pasti berdoa. Ya Allah, berikanlah badan yang sehat. Kayak yang duduk di atas dua sudut ya Pak ya. Robi Firly. Wali-wali Rabbi firli warhamni wajhuni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa untuk kesehatan kita. Doa sehat lahir batin. Kemudian ibadah ya, ibadah yang sungguh-sungguh. Itu persuasi. Ini pasti semua orang mengiyakan. Ya, aku setuju. Pasti itu. Nah, ini kebalikan dari yang persuasi. Argumentasi itu sakarepe sek nulis. Jadi anak-anak boleh berargumentasi. Bu, aku suka Zoom. Karena Zoom itu memudahkan aku mudeng. Boleh. Ada yang bilang aku suka YouTube. Karena YouTube itu aku masih bisa waktunya tidak terpancang. Mau sore, mau malam. Boleh gitu ya. YouTube. Itu argumentasi, terserah pendapat masing-masing. Aku suka wortel, karena bagiku wortel itu menarik. Warnanya orange, rasanya enak. Aku suka sawi. Apa namanya Pak? Kacang. Apa namanya sawi yang ala cara sekarang yang kayak sawi tapi namanya ala-ala kayak Cina itu ya. Gitu ya. Jadi itu argumentasi. Jadi argumentasi itu sesuai dengan pendapat kalian. Terus misalnya apa lagi argumentasi tentang cara belajar. Aku suka belajar pagi hari. Aku sukanya siang dan sebagainya. Itu argumentasi. Masing-masing punya pendapat. Ya, anak-anak itu yang 5 teks jenis teks. Sekarang lanjut soal. Oh iya, soal. Untuk dibacakan lagi soalnya anak ya. Nanti jawabannya gampang banget. Satu kata langsung dikirim di WA Bu Tuti. Yang belum mengikuti Zoom nanti bisa lihat YouTube. Tolong dengan sangat pukul 8 harus sudah masuk di Bu Tuti ya. Pukul 8 malam ya cukup ya itu ya. Kalau pukul 9 terlalu malam. Pukul 8 ya. Soalnya adalah sebutkan ini jenis teks apa. Pada hari setelah pagi hari setelah sholat subuh dan tilawah membersihkan halaman rumah, mandi, sholat duha, dan sarapan pagi. Itulah kegiatan rutinku pada pagi hari. Oke, ini teks apa anak-anak? Dari 5 tadi. Ada deskripsi, ada eksposisi, ada narasi, ada persuasi, ada argumentasi.
ini masuk yang mana? Gampang banget. Oh iya, anak-anak, waktu sudah habis. Sebenarnya mungkin masih kangen dengan kalian ya anak-anak ya. Tapi minta maaf sekali ya, kita dibatasi oleh waktu. Mari anak-anak, kita mengakhirinya dengan membaca doa seperti biasanya ya. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak yang saleh dan salihah. Semoga sehat, jaga terus ibadahnya. Doakan Bapak dan Ibu guru kalian di SDIT Arehan. Berdoa untuk teman-teman kalian, untuk orang tua kalian dan semuanya agar pandemi segera berakhir. Bisa bertemu lagi di sekolah yang berdoa ini. Jaga semangat kalian, jaga jarak, tetap cuci tangan, masker dipakai. Terima kasih dari Bu Tuti. Salam untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak. I miss you. I love you.